Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan dari HK19C. Hukum penanaman modal. Pengertian penanaman modal asing atau PMA. Penanaman modal asing atau PMA merupakan suatu bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing atau PMA. Jenis-jenis penanaman modal. Penanaman modal yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Akan tetapi berdasarkan keputusan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing. Penanaman modal jangka panjang atau investasi langsung atau direct investment. Joker Sihombing memberikan definisi investasi langsung atau direct investment sebagai berikut. Investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan resmi. Kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aspek keuangan, aspek ekonomi atau sosial, aspek pemasaran, aspek teknis atau produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan manajemen. Investasi tak langsung atau indirect investment atau dikenal dengan portfolio investment. Investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseorangan ataupun yang diterbitkan oleh alter ego dari pemerintah. Kajian mengenai risiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisa atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati. Data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung adalah: A. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelola perseorangan sehari-hari. Pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Kerugian pada investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Asas penanaman modal. Asas-asas penanaman modal sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. A. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. B. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. C. Akuntabilitas,
yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antar penanaman modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha, wujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan budaya asing. Selanjutnya, berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kemandirian, asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan, kemajuan ekonomi wilayah, dan kesatuan ekonomi nasional. Demikian presentasinya. Selamat malam. Terima kasih.